Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A akan mempresentasikan hasil proyek akhir database yang telah berhasil kami buat. Grup A dengan anggota kelompok Ida Ayu dengan NIM 41014191173. Saya sendiri Siti Nurwahidah dengan NIM 41014191177 dan Muhammad Jajuli dengan NIM 41014191185. Pada proses perancangan database, yang pertama adalah pengumpulan dan analisis kebutuhan. Pengumpulan dan analisis kebutuhan, penjual menjual produk atau mengupload keterangan produk pada web. Kemudian, pembeli dapat menanyakan apapun yang ingin ditanyakan kepada penjual. Setelah itu, pembeli melakukan transaksi. Kemudian, pembeli memberikan alamat kepada sistem untuk melakukan transaksi, dan pembeli menerima data transaksi yang diinginkan oleh pembeli, kemudian melakukan pengiriman barang. Jadi, di sini terdapat transaksi penjualan antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah perancangan konseptual dan logika. Pada perancangan konseptual dan logika, terdapat DFD atau Data Flow Diagram. Nah, DFD ini digunakan untuk menggambarkan proses-proses bisnis dalam organisasi dan menerangkan kaitan antara proses dan data. Pada penjualan, terdapat transaksi antara konsumen dan pemilik toko, kemudian pada pemesanan, terdapat transaksi antara pemilik toko dan supplier. Yang kedua ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan entity dari suatu sistem. Nah, di sini terdapat beberapa entity, ada entity penjual, entity produk, entity membeli, dan entity transaksi. Kemudian terdapat relasi menjual dan membeli. Pada entity penjual, terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID penjual, password, username, dan nama penjual. Kemudian pada entity produk, terdapat atribut nama barang, kode barang, stok, harga, dan jenis produk. Pada entity transaksi, terdapat atribut nama, kode produk, waktu transaksi, jumlah, dan ID transaksi. Kemudian pada entity pembeli, terdapat beberapa atribut diantaranya nama, nomor telepon, alamat, dan ID pembeli. Kemudian yang ketiga adalah perancangan fisik. Perancangan fisik merupakan langkah terakhir dalam perancangan database, yaitu berupa tahapan yang dinamakan dengan perancangan fisik tersebut. Nah, perancangan ini sangat spesifik terhadap DBMS yang digunakan. Di sini terdapat field dan tipenya. Ada username dengan tipe data varchar 30, kemudian password dengan tipe data varchar 20, nama pelanggan dengan tipe data varchar 25, nama produk dengan tipe varchar 15, harga produk dengan tipe varchar 20, kemudian deskripsi produk dengan tipe varchar 35, kemudian ada telepon dengan tipe char 15, kemudian ada email dengan tipe varchar 20, alamat dengan tipe varchar 30, waktu transaksi dengan tipe timestamp, dan ada total produk dengan tipe char 15. Selanjutnya adalah pembuatan proyek akhir database. Pemanfaatan database dalam sistem informasi transaksi penjualan online atau sering disebut online shop. Pembuatan sistem informasi online shop berbasis web. Sistem informasi penjualan adalah sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Sistem informasi atau sistem informasi online shop merupakan sebuah toko online yang menjual kebutuhan sehari-hari.
Sistem informasi penjualan berbasis komputer ini dapat memberikan laporan barang, laporan konsumen, supplier, penjualan, dan laporan pembelian barang yang lebih efisien. Sehingga informasi penjualan ini dapat memudahkan penjual dan pembeli karena sudah tercatat dengan rapi pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Berikut adalah tampilan database yang kami buat. Begitu dapat dilihat dan dicermati. Kemudian tampilan login. Kondisi pengujian menu login. Yang pertama, jika username dan password benar, maka sistem akan masuk. Jika username dan password salah, maka akan gagal masuk dan akan kembali otomatis ke tampilan login seperti gambar di samping. Kemudian untuk tampilan home, menampilkan halaman utama dan setelah diproses sistem akan berhasil menampilkan halaman awal atau profil. Tampilannya seperti gambar di samping kanan. Kemudian ada tampilan data produk. Pada tampilan ini menampilkan produk dari toko. Jika login sebagai admin, kita dapat mengedit dalam artian menghapus atau menambahkan data dari produk. Tampilan jika kita menjadi admin seperti gambar di kanan ini, di situ kita bisa hapus atau ubah karena kita sebagai admin bisa mengedit. Kemudian tampilan data pembelian. Pada tampilan ini sistem akan menampilkan produk terbaru yang disediakan oleh online shop tersebut. Jika login sebagai member, maka kita dapat membeli barang sesuai dengan apa yang disediakan oleh toko. Contoh tampilannya seperti online shop kebanyakan. Jika kita klik beli, maka akan dilanjutkan proses selanjutnya. Kemudian pada tampilan data pelanggan, pada tampilan ini sistem akan menampilkan data pelanggan yang sudah melakukan login di web kami. Jadi seperti history ketika kita melakukan login pada website tersebut. Kesimpulan, dapat dijelaskan dalam implementasinya yang sudah dibuat, diharapkan dengan adanya sistem penjualan ini dapat membantu sistem penjualan yang ada. Sistem yang berbasis komputer diharapkan memberikan kemudahan informasi secara cepat, tepat, dan akurat yang meliputi pemasukan, penyimpanan, pencarian, data-data tertentu jika suatu waktu dibutuhkan sebagai bahan analisa bagi pihak yang bersangkutan. Agar sistem penjualan online shop ini dapat dikenal secara luas di kalangan masyarakat sekitar maupun di luar, maka langkah selanjutnya adalah mempublikasikan online shop tersebut melalui internet. Untuk dapat mempublikasikan sistem penjualan online tersebut, diperlukan web server yang nantinya akan memuat data online shop di internet. Pertama-tama kita pencet start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita ke Google Chrome ataupun web lain localhost/php/myadmin. Nah, kita membuat database-nya di sini. Di sini kita menamai database-nya dengan nama online shop dan di dalamnya sudah terdapat 5 tabel yaitu admin, jenis produk, pelanggan, pembelian, dan produk. Nah, kita akan ke halaman admin. Di halaman admin kita akan disuruh untuk login terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah membuat akun untuk admin di sini dengan username onlineshop.com, passwordnya onlineshop.com juga. Sekarang saya akan masukkan di sini username yang salah dengan password yang salah yang tidak sesuai di database tadi. Nah, loginnya gagal. Kita disuruh login
Nah, login berhasil. Terdapat beberapa menu yaitu home, produk, pembelian, pelanggan, logout. Pada home ini kita disambut selamat datang admin. Kemudian pada menu produk terdapat menu-menu produk yang mana di sini kita bisa menghapus produk, mengubah nama produk, harga produk, foto produk, dan deskripsi produk, dan kita bisa menambah data. Di sini saya akan mencoba untuk menambah data pada tampilan webnya. Ya, dan ini tampilan untuk pengunjung. Online shop. Nah, begini tampilan untuk pengunjung, di mana produknya sesuai dengan apa yang ada di menu produk. Pada halaman admin yaitu ada 8 produk. Di sini 8 produk juga. Di sini saya akan mencoba untuk menambah data produk. Di sini misal saya akan menambahkan produk Sunlight dengan harga Rp5.000. Deskripsinya Sunlight untuk mencuci piring. Kemudian kita memilih gambarnya. Sunlight. Dan simpan. Data tersimpan. Nah, di sini sudah ada datanya yaitu Sunlight harga Rp5.000, gambarnya ini, dan deskripsinya ini. Apakah di sini sudah masuk? Kita cek. Dan sudah masuk. Kemudian saya akan menghapus salah satu produk di sini. Saya akan menghapus kue lapis. Produk terhapus. Nah, sudah tidak ada. Kita cek di halaman pelanggan. Apakah masih ada? Oh, sudah tidak ada, sudah hilang, sudah terhapus. Kemudian saya akan mencoba untuk mengubah data dari sini. Saya akan mengubah data gula pasir. Saya akan coba tulis untuk stok habis. Produk telah diubah. Ya, sudah terubah di halaman admin. Kemudian kita cek di halaman pengunjung. Ya, stok habis untuk gula pasir. Kemudian pada menu pembelian, di sini ada data-data pembeli, di mana kita dapat menambahkan data pembeli. ID pelanggan ada di sini. Jadi misal kita akan menambahkan pelanggan dengan nama Adit, email pelanggan misal adit@gmail.com. Kemudian nomor teleponnya sekian, kita simpan. Data tersimpan. Di sini ID pelanggan Adit ada 5. Dan kita akan memasukkan data pembelian. Misalkan tadi Adit ID-nya 5, tanggal pembelian tahun 2021 dan 7 tanggal 20 misalkan, dengan total belanja Rp15.000.
Kita simpan. Nah, data sudah tersimpan. Sudah tersimpan data pembelian, yaitu Adit pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2021 dengan total belanja 15.000. Nah, untuk pembelian kita bisa untuk pelanggan kita bisa memencet beli, kemudian akan langsung terarahkan link WhatsApp untuk memesan barang. Di sini sudah terdapat formatnya, yaitu nama lengkap, nama barang, jumlah barang yang dipesan, nomor telepon, alamat lengkap pelanggan, kemudian kode posnya. Bisa dilanjutkan ke chat apabila ingin membeli salah satu barang yang ada di sini. Misal kita akan membeli minyak sayur, langsung terdirect ke pemesanan WhatsApp. Nah, cukup sekian pemaparan web yang kelompok kami buat. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga atas bimbingan dari Bapak. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.